Hai guys, selamat pagi. Nah, pagi ini aku pakai baju dengan gaya seperti ini. Ini warnanya hijau tua. Sepatunya kebetulan yang cocok cuman warna coklat ini. Aku nggak punya warna putih atau warna nude atau warna apa ya, like cream atau putih atau apa sih, pokoknya warna-warna yang cocok. Setahu aku hanya coklat ini yang lumayan oke, dengan celana warna putih dan ini garis-garis ya, tuh seperti ini. Dan ya, pokoknya outfit aku hari ini seperti ini guys. Ini aku beli di H&M, terus ini di Mayer, terus ini di mana ya, lupa. Anyway, itu dia outfit aku pagi ini. Dan untuk make upnya, aku make upnya seperti ini tuh. Warnanya sama sekali tidak begitu terang banget. Secara aku nggak pakai blush on atau shading di bagian pipi kiri kanan gitu. Cuman pakai foundation, compact powder, lipstick, mascara tetap, alisnya tetap ya. Terus pakai eyeshadownya seperti ini aja. Dan gimana kabar kalian pagi ini? Secara aku tuh udah sarapan dan bentar lagi siap-siap mau ke stasiun kereta. Tapi sebelum itu aku mau ke toilet. Stay tune ya. Selamat beraktivitas. Yay! A few moments later. Hai guys, aku kalau di transportasi umum kayak di kereta gini pakai masker. Tuh. Dan kebetulan di kereta kosong banget. Bentar lagi nyampe. Nanti aku lanjut lagi ya. See you soon. A few moments later. Hai guys, aku udah nyampe rumah nih. Dan tadi keretanya memang kosong banget, kesian banget ya gue. Cuman sendirian. Anyway, nggak apa-apa. Namanya juga di kereta ya, apalagi masa pandemik seperti ini, kita nggak bisa prediksi banyak orang yang keluar, apalagi di jam-jam sekarang gitu. Dan rute aku, jurusan aku, tempat tinggal aku tuh memang jauh dari pusat kota. Tapi tempat tinggal aku ini benar-benar tempat tinggal yang nyaman, tenang, yang jauh dari kerumunan. Dan hari ini tuh aku cukup produktif banget karena siangnya itu aku makan siang bareng teman kantor. Dan tadi diajak makan siangnya akhirnya di Korean restoran di Danje. Tuh guys, total harga makanannya, minumannya tadi gratis sih, tap water gitu kan, air putih, karena di sini tap water atau air keran, air putih itu gratis. Untuk makanannya itu $65 guys, 650.000 itu standar lah ya, standar banget. Jadi kalau kita makan di luar itu sekitar 50, 60, 70, 80, pokoknya di bawah 1 juta. Itu udah standar, tergantung makanan yang kita pesen berapa banyak gitu loh. Dan aku juga mau sedikit curhat gitu ya mengenai kerjaan. Selama aku bekerja di Australia itu aku baru menyadari beberapa bulan terakhir ini, jadi banyak hal yang memang berbeda, terutama dalam pergaulan atau di lingkungan kantor sendiri gitu. Aku baru menyadari beberapa bulan terakhir ini, saking begonya gue ya. Jadi aku nganggap kalau kita dekat sama temen, udah klop, udah nyambung gitu, mereka itu pasti jadi temen baik gue gitu, bisa hangout bareng gue di luar kerjaan. Ternyata itu salah besar. Mungkin itu berlaku pada saat aku kerja waktu di Indonesia, karena dengan gampangnya kita bisa kerja bareng, hangout bareng gitu ya di luar jam kantor atau di luar kerjaan pada saat weekend. Tetapi kayaknya nggak berlaku pada saat aku bekerja di luar negeri. Itu ya menurut aku ya.
mungkin ada satu atau dua ya, let's say 20% lah dari 100% aku menemukan kecocokan di mana orang tersebut bisa aku ajak bergaul gitu ya di luar kantor. Tetapi setelah itu aku nganggap 80%-nya memang mereka masing-masing gitu, hanya akrab, hanya dekat pada saat di kantor aja. Itu aku baru nyadar beberapa bulan terakhir, ya Allah kemana aja gitu ya selama ini. Terus yang kedua, aku baru menyadari kalau kita tuh nggak bisa membanggakan diri kita di depan orang-orang gitu. Karena sebetulnya aku tuh paling males dan paling gak suka kalau membanggakan. Aku tuh lebih sukanya mendengarkan. Jadi kalau misalnya orang ada yang membanggakan dirinya gitu, iya gue gini, oh ya lagi kayak gitu aku tuh lebih oh iya emang sih kelihatan bego ya, emang kelihatan lu terlalu tertutup, misterius. Tapi pada saat aku open, kadang orang tuh menilai bener nggak sih apa yang lu omongin gitu. Mungkin secara posisi gue biasa aja, mungkin kali ya, karena namanya orang kan beda-beda ya guys. Jadi aku dari situ suka memberi kesimpulan gitu ya, karena aku banyak memperhatikan orang-orang sekitar aku juga gitu. Pada saat aku kerja di tempat A, tempat B, pokoknya dimanapun, pada saat aku pindah ke Australia itu namanya pergaulan di kantor itu, aku baru menyadari kalau kita nggak bisa banggain atau open up terlalu besar pada teman-teman kantor kita. Jadi misalnya nih, kalau kita kerja biasa aja di kantoran posisinya biasa aja di kantoran, tetapi hidup kita sebenarnya itu lebih daripada yang dilihat, itu kita ya mendingan ya udahlah, nggak usah terlalu membesar-besarkan juga. Toh ada beberapa orang yang bisa nerima, ada juga yang enggak. Kadang kan namanya kita nggak tahu ya, orang tuh dilihat mungkin baik di depannya, nggak taunya di belakang ih sebel banget ya, sombong banget sih, kayak gitu kan. Sebetulnya kita nggak boleh juga negative thinking sama orang, tetapi itu selalu aja kita temui pada saat ya you know lah ya. Jadi aku kasih kesimpulan ya, kayaknya mendingan kita jangan terlalu open tentang pribadi kita, karena itu privacy life privacy kita banget. Jadi sebatas ya komunikasi profesional kerja seperti itu. Itu yang kedua. Ketiga ya, ibaratnya ya pintar-pintarnya kita aja untuk bersosialisasi gitu kan. Karena ada sih beberapa orang yang mungkin kalau punya permasalahan dia bawa ke kantor misalnya ya, dari raut mukanya dia nggak terlalu happy gitu ya, dan aku anggap itu hal yang wajar. Tetapi ya memang kalau namanya di kantor ya kita kayak punya dua kepribadian gitu. Jadi orang juga kadang nggak bisa nerima kita kalau kita lagi posisinya lagi down gitu kan. Ya gimana lagi kalau misalnya lagi down, mau di mukanya dicantik-cantikin gitu ya, pakai blush on, pakai apapun, tapi kalau lagi hatinya sedih, terluka, kesel, marah, itu kan kita nggak bisa mengekspresikan secara positif juga ya kan. Pasti aja ada efeknya yang ya orang kenapa sih lagi bete ya, lagi bad mood lah kayak gitu ya. Cuman ya memang kita gimana pun juga namanya kerja harus benar-benar profesional, dan balik lagi kadang ada beberapa dan hampir 75% orang tuh gak bisa nerima kita pada saat kita lagi down. Jadi mereka itu pengen melihat kita selalu positif, selalu ceria, selalu happy, selalu senang, selalu bahagia. Ibaratnya kita kayak badut yang selalu tampil sempurna untuk menghibur mereka gitu sih ya. Apalagi kalau kita posisinya di depan layar atau di front office gitu, bukan di back office. Itu berasa banget vibe-nya itu kita harus selalu on, nggak boleh down atau off sama sekali itu. Lalu keempat apalagi ya aku ngerasa kayak kita bisa dekat sih sama teman kantor kita, tetapi balik lagi kita juga harus tahu batas diri juga gitu. Karena gimana pun dalam bercandaan, dalam perkataan, dalam sikap itu harus ada kode etiknya juga gitu kan. Dan aku baru menyadari ya, kalau dulu mungkin waktu di Indonesia aku masih kayak menyamaratakan dan menggampangkan.
selama aku tinggal di Australia dari 2012 sampai 2020 sampai saat ini, aku baru menyadari bahwa itu aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus ada border atau batasan-batasan di mana aku harus membedakan antara privacy sama kerjaan. Itu sih, supaya akunya juga nggak terlalu full banget, akunya juga bisa menjaga batasan-batasan tertentu. Mungkin buat orang lain, lu terlalu lebay, lu terlalu membatasi diri lu, tapi itu hal yang wajar juga gitu, karena aku pernah gitu ya, suatu momen dimana aku berusaha pengen terlihat tampil smart gitu kan, tahu banyak hal segala macam, dan orang tuh bisa melihat sisi yang aku ya positifnya, nilai plusnya lah, untuk orang melihat aku seperti itu. Tetapi ada beberapa pihak yang mungkin nggak suka juga gitu, dan aku kadang oke deh, dan aku tuh orangnya karena perasa juga ya, jadi aku ngerasa kayaknya gue nggak terlalu harus full banget, apalagi kalau misalnya kita berada di satu tempat yang memang kiri kanan kita itu punya posisi yang cukup penting gitu. Jadi kalau lo yang terlalu knowledge-nya melebihi mereka, sedangkan mereka juga nggak tahu apa-apa misalnya gitu kan, lo secara nggak langsung itu bisa menjatuhkan atau membuat mereka malu, atau membuat mereka yang lu sotoy lo, lu tahu apa sih, lo nggak mungkin lah kayak gitu-gitu deh guys. Tetapi ya itu balik lagi kalau kitanya memang easy going, nggak mikirin, ya udahlah gitu. Tapi kalau kitanya perasa dan memang concern dengan hal itu, ya sedikitnya kita harus rubah gitu sih guys. Jadi kadang ya kita namanya bekerja ya di tempat orang gitu kan, di perusahaan orang, ya kita juga harus tahu diri, membawa diri, karena namanya Australia itu multicultural, nggak hanya satu negara aja gitu kita ketemu, itu berbagai macam negara, dari Afrika, dari Amerika. Di kantor aku tuh banyak banget dari negara Eropa, dari Asia, dari Amerika Latin, pokoknya banyak banget. Kita itu dari bukan dari Sabang sampai Merauke aja, dari ujung sampai ujung gitu ada. Dan makanya aku juga belajar dari kepribadian, karakteristik mereka masing-masing, jadi supaya ke akunya juga beradaptasinya juga lebih enak. Dan memang banyak orang tuh menganggap aku tuh orangnya gampang bergaul juga, jadi aku tuh ya ditempatkan di posisi yang terdepan tuh udah paling bagus gitu. Jadi karena mungkin orang-orang yang mungkin agak-agak susah gitu smile gitu ya, agak-agak susah untuk menyapa duluan, dan aku tuh orang yang nggak tahu malu juga gitu nyapa orang duluan, membuat orang tuh merasa nyaman gitu dengan senyuman aku, dengan keramaan aku. Karena apalagi sih yang kita berikan untuk melayani gitu kan. Dan untungnya kita kan namanya orang Indonesia ramah ya, budaya ramah itu selalu diterapkan, dan dari kecil bahkan yang positifnya yang kita punya itu harus tetap dibangun dan tetap harus lebih ditingkatkan lagi gitu sih. Dan aku alhamdulillahnya diberikan sifat ramah. Jadi meskipun kita lagi kesel, sebel segala macam, ya tetaplah kita harus ramah. Anyway guys, kayaknya 2 hari ini daily vlog aku mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya aku pengen banyak cerita dari hal-hal yang mungkin kalian bisa petik atau ambil posisi positifnya untuk kalian gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Yang pasti di sini aku hanya mau share aja sama kalian. Mudah-mudahan vlog aku kali ini bermanfaat, dan kalian juga bisa lihat kegiatan aku dari pagi buka mata sampai selesai kerja, sampai situ aku harus ganti baju, remove makeup seperti biasa. So thank you so much for watching ya, dan aku bakal lanjut daily vlognya mungkin besok sampai weekend, we'll see lah ya. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe, and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Selamat istirahat dan happy
Happy Wednesday guys, masih Wednesday, yay! 2 hari lagi menuju weekend. Masih lama, bye bye.